Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal dan saya kali ini bersama Pak Suhadi lagi. Selamat datang ke Cokro, Pak. Selamat datang. Setiap ada persoalan yang terkait dengan hukum, saya selalu ingatnya Pak Suhadi karena menarik untuk ngobrol dengan Pak Suhadi ini. Yang terbaru soal Noel, Pak. Kita tahu lagi rame banget sampai sekarang. Betul. Sampai pas kita tapping. Saking ramenya, Pak, itu sampai ada kasus OTT yang lain itu kurang tercover. Lenyap, yaitu OTT Bupati kader Nasdem. Iya. Yang belain kan Sahroni kan. Dia bilang, oh, kalau ini ngasih tahu partai lah gitu. Jadi setelah habis Rakernas Nasdem, dia diambil oleh KPK gitu. Jadi, nah itu dia momennya karena bareng sama Noel tertutup gitu. Iya. Nanti lanjutannya saya juga ingin bicarakan dalam konteks yang lebih luas soal tekad Pak Prabowo yang memberantas korupsi. Ya, nggak pandang bulu. Ya. Jadi siapapun kena, dan Noel ini kan kader Gerindra kan, baru lah ya kader Gerindra. Dulu Joman, terus Prabowo Mania, terus kader Gerindra. Jadi, nah kok ini membuktikan soal konsistensinya. Ya. Terus yang ketiga soal selalu yang disalahkan Jokowi, nah gitu kan. Jadi ini tuduhan ke Pak Jokowi, serangan ke Pak Jokowi juga tidak kalah gencarnya ini ketika kasus Noel rame ini. Silakan Pak. Ya. Nah ini berkaitan masalah OTT ya. Ya. Operasi tangkap tangan. Kalau saya lihat dari cerita yang ada nih berkaitan dengan Pak Noel atau Wamen ya, itu kelihatannya agak sedikit tersamarkan ya. Karena yang dikatakan OTT itu apa sih sebetulnya, dan apa peristiwa pidana yang waktu kejadian malam Noel dibawa ke ke KPK ya. Ini Wamen ya dalam konteks ini ya. Ini ada dua hal yang berbeda. Karena yang namanya OTT ya, operasi tangkap tangan, itu singkatannya seperti itu. Ya. Apa sih yang disebut dengan OTT itu atau operasi tangkap tangan itu? Itu kan orang lagi transaksi atau orang lagi memegang hasil kejahatan atau memperoleh hasil kejahatan, KPK datang, gerebek, kemudian ditangkap. Ya. Itu yang disebut dengan OTT. Tertangkap basah lah. Tertangkap basah. Istilahnya maling lah contohnya gitu kan. Kalau dalam kasus pidana umum ya, atau katakanlah pidana yang berlaku di KUHP, itu istilahnya orang ngambil barang, nyolong barang dan sebagainya gitu kan. Ini kan berbeda. Karena kelasnya kan lebih eksklusif kan gitu ya. Nah, makanya disebut dengan OTT. Nah, yang dikatakan bahwa orang bisa diklasifikasikan sebagai OTT itu harus ada barang buktinya. Ya kan? Atau kalau tidak ada barang bukti, misalnya ya, ini ada suatu kasus misalnya terjadi penyuapan atau katakanlah suatu tindak pidana korupsi. Terjadi misalnya di si A. Tapi si A ini mempunyai rentetan kepada si B. Si A ditangkap. OTT nih si A. Ya. Kemudian si B pada hari yang bersamaan ya, atau kemudian besoknya, karena mengetahui aliran atau persoalan-persoalan ini mengikat kepada si B, maka si B ditangkap. Itu bisa dikatakan bagian daripada OTT. Nah, tapi sampai detik ini ya kita nggak melihat urgensi dikatakan sebagai OTT itu di mana gitu. Karena kemarin kita ada teman juga yang saya minta konfirmasi terkait masalah keberadaannya pada waktu itu sebetulnya OTT atau seperti apa. Nah ceritanya kan jam 1 malam nih KPK datang ya ke rumahnya Noel. Ke rumah dinas ya. Terus kemudian jam 1 itu ya dibangunin bahwa ada KPK datang dan sebagainya. Katanya sempat ditanya ya, ini gimana ya. Terus Noel menjawab bahwa ya udah saya kooperatif, saya datang aja ke sana gitu. Nah, kalau kita lihat dari parameter seperti ini dan tidak tergambar ada peristiwa pidana yang sedang terjadi atau ada penangkapan di tempat lain berkaitan dengan hubungannya dengan Noel atau Wamen ini ya, harusnya tidak masuk dalam klasifikasi OTT ya, karena kan saya dengar juga datangnya wajar ya, mengikuti saran KPK, kooperatif dan sebagainya.
Tapi entahlah, saya nggak tahu secara detailnya seperti terlepas nanti memang ada korelasi dari yang lain kita nggak tahu, karena itu mungkin luput dari pemberitaan, ya kita serahkan kepada KPK. Tapi pemahamannya seperti itu, itulah yang disebut dengan OTT, gitu kan, ya. Tapi dalam konteks-konteks yang lebih luas lagi, ya semua kita serahkan bahwa ini penegakan hukum sedang berjalan. Apapun yang dikerjakan oleh KPK, saya yakin untuk penegakan hukum. Gitu. Betul. Dan kalau kita lihat, kalau KPK itu kan nggak mungkin sembrono lah ya. Sembrono, betul. Nggak mungkin sembrono. Makanya nanti kita lihat pasal apa yang dikenakan oleh KPK terhadap Pak Wamen ini, gitu ya. Nah, berkaitan dengan masalah juga, masalah tadi dikatakan, oh ini ada pemerasan dan lain sebagainya. Barangkali korelasinya itu adalah terhadap pekerjaan. Mungkin dia menekan seseorang atau menekan pengusaha, ya, atau badan hukum, ya, untuk menerbitkan sesuatu yang dikatakan K3 ya. K3 ini ya. Itu. Cuma kalau saya lihat juga, saya searching ya, berapa sih pengurusan dari K3 tadi? Itu kan sertifikasi K3 itu juga nggak mahal-mahal amat gitu ya. Ada nilainya 2.100.000, ada 5 juta. Maksudnya 2.100.000 itu biaya administrasinya? Biaya yang dikeluarkan gitu loh untuk ngurus masalah itu gitu kan. Terus kemudian juga ada sih yang sampai puluhan juta. Ini kan tergantung kan, ya gitu. Tapi nggak ada yang sampai misalnya nilainya ratusan gitu ya. Yang saya saya searching di Google gitu ya. Artinya di situ nggak ada nilai-nilai yang fantastis sampai mendapatkan sesuatu. Karena kan sekarang yang hebohnya ini kan hasil daripada upaya-upaya menekan perusahaan. Saya katakan menekan lah ya, bukannya memeras ya, bukan ya, menekan perusahaan supaya orang keluar duit untuk mendapatkan sertifikasi ini, ya itu jumlahnya harusnya nggak sebanyak itu gitu kan. Karena ini kan kita lihat mobil sampai 15 kalau nggak salah. Motornya 7. Dan motornya juga bukan motor-motor murah. Semua rata-rata hampir 1 M ke atas. Mobilnya juga banyak kan bukan mobil-mobil murah. Tapi ya mungkin kita serahkan kepada KPK ya. Karena kan yang namanya unsur pidana itu kan bukan melihat daripada banyaknya ya uang yang didapat. Tetapi ya apa yang dikerjakan dan dilakukan itu adalah perbuatan melawan hukum. Itu aja konteksnya gitu. Soalnya itu kan yang menunjukkan KPK sendiri, Pak. Betul. Jadi kan KPK sendiri yang menunjukkan, terus KPK bilang bahwa ini proses yang sudah terjadi lama gitu, kayak akumulasi dari perbuatan yang dilakukan oleh Noel gitu. Betul. Makanya itu kan kemudian narasinya berkembang seperti itu gitu. Makanya kita dukung aja apapun yang dikerjakan oleh KPK, ini kan suatu langkah yang luar biasa. Artinya seorang wamen ini sekarang betul-betul KPK tidak pandang bulu ya. Siapapun yang memang melakukan ada dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan penindakan gitu. Dan juga yang perlu kita tahu nih dalam konteks ini ya, kan nggak harusnya orang-orangnya Pak Jokowi itu juga kebal hukum. Ya kan kalau kita lihat seperti ini. Karena kan kemarin ada narasi yang berkembang seolah-olah KPK itu diatur oleh Pak Jokowi. Betul. Kalau dilihat begini kan enggak dong menurut saya kan. Jadi ya, karena kita harus tahu ketika Hasto kan ditangkap KPK gitu, kemudian kan narasinya kriminalisasi gitu kan. Terus KPK dikendalikan. Nah, ini sekarang ketika KPK menangkap Noel itu, kemudian kan narasi yang sebelumnya itu kan jadi nggak konsisten gitu, Pak. Ya. Makanya kalau saya lihat begini, ini kan jelas apa kegiatan atau kekuatan Pak Jokowi untuk mengendalikan aparat penegak hukum kan nggak ada gitu kan. Sebetulnya kan bisa aja dilakukan, tapi kan juga enggak. Nah kita juga melihat sekarang konsistensi Presiden Prabowo ya dalam hal penegakan hukum ini juga nyata karena dia sudah mengatakan saya tidak akan intervensi istilahnya kan ya. Silahkan KPK berjalan sesuai dengan koridor hukum ya. Kalau memang nanti Noel terbukti atau Wamen ini terbukti melakukan suatu tindak pidana, saya akan ganti. Itu jelas kan dalam konteks ini.
Jadi kita harus apresiasi langkah Presiden Ya. untuk penegakan hukum dan mendorong KPK untuk bekerja bagaimana penegakan hukum itu berjalan di tingkat KPK ini. Gitu. Dan itu kan kayak ngasih lampu hijau ya. Ya. Pak Prabowo kan memberikan green light lah kepada KPK untuk go ahead gitu ya, Pak ya. Jadi itu sesuatu yang harus kita apresiasi gitu. Betul. Nah kalau terkait dengan ini Pak, dengan narasi yang berkembang kan kita tahu bahwa track recordnya Noel ini kan dulu dikenal sebagai Joman. Gitu kan, Jokowi mania, terus kemudian jadi Prabowo mania gitu. Nah tapi kan kemudian ini dilarikan kepada tadi bahwa ini adalah orangnya Jokowi yang sekarang berada di Prabowo, yang inilah yang ketangkap bukti tentang bahwa orang-orang Jokowi itu bermasalah gitu ya. Jadi kan artinya Jokowi kena lagi gitu. Jadi nah gimana Pak Suyadi melihat persoalan ini, Pak? Kalau saya melihat dalam konteks yang seperti ini salah juga. Karena kenapa? Jangan dong semua persoalan kok ditumpangkan kepada Pak Jokowi. Tadi saya udah jelaskan, konteksnya nggak ada hubungannya dalam konteks ini gitu ya. Nah terkait menyangkut masalah Joman atau Jokowi mania pada waktu itu mendukung Pak Jokowi dalam konteks Pilpres ya, dan sekarang sudah mendukung Pak Prabowo, ini kan menjadi wilayah yang berbeda dalam konteks ini ya. Relawan itu tidak harus stuck di satu tempat, tapi dia bisa bermanuver kepada kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Sekarang kan kita lihat, kalau kita mengatakan bahwa apakah Pak Wamen ini masih mendukung Pak Jokowi, kan juga tidak kalau saya lihat gitu kan. Terus yang didukung apa oleh Noel juga dalam konteks ini? Lo orang Pak Jokowi udah gak berkuasa kok. Dan kita lihat Noel atau katakanlah Pak Wamen ini itu kan sangat concern banget. Bagaimana dia menjalankan program-program pemerintah dalam konteks sebagai wakil menteri tenaga kerja. Kalau kita lihat kan semangatnya ke sana gitu loh. Tidak lagi kepada kiblatnya kepada Pak Jokowi. Jadi jangan dinarasikan ke sana gitu loh, ya kan? Makanya saya udah bilang tadi, relawan itu tidak bisa stuck dalam suatu keadaan, tapi dia bisa bermanuver kepada keadaan yang lain sepanjang memang itu bersinggungan, berkepentingan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini kan berkepentingan. Tapi bukan kemudian ini bagian dari Pak Jokowi. Tidak. Karena program pemerintah itu atau katakanlah tugas sebagai seorang wamen itu adalah tugas dari presiden. Bukan dari Pak Jokowi. Jadi sangat salah kalau terus diidentikan apa yang dikerjakan oleh relawan itu menjadi bagian dari kepanjangan tangan Pak Jokowi. Itu salah besar. Gitu. Dan ini si Noel ini kan kalau saya baca ya itu kan memang dia langkah politiknya itu zigzag banget kan. Dia kan tadinya itu dukung Ganjar, kan bikin Ganjar mania gitu kan. Terus kemudian jadi Prabowo mania apa gitu. Jadi memang terus kemudian waktu itu kan pernah dia membela Munarman gitu kan, jadi saksi ya Pak ya, masuk pengadilan kan saksi meringankan atau apa gitu. Terus ketika jadi Wamenaker dia sowan ke Rizik Syihab gitu. Jadi ini orang memang terus di sisi lain juga sekarang ini Pak itu kan beredar Pak, lagi muncul nih video-video atau bukti digital pernyataan Noel yang kelihatan gagah banget gitu loh, anti korupsi kan harus dihukum mati. Dia sudah ada yang mencoba menyuap atau ngasih miliaran katanya kan dia tolak apa gitu. Itu muncul semua kan ternyata dia kena dicokok oleh KPK gitu. Jadi kalau terkait dengan tadi dengan soal kaitannya dengan relawan Jokowi, jadi ini bagaimana menyikapi kasus semacam ini Pak? Kalau menurut Pak Suyadi? Kalau harusnya ya nggak boleh lagi dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi ya. Dan juga tidak karena kan dengan memang ruangnya kan sudah beda kan. Ruangnya bukan lagi dia seorang relawan sekarang. Dia sebagai pejabat negara. Dia sebagai seorang wakil menteri. Artinya konteks kepentingan besar kepada negara ini kepada presiden, kepada rakyat, bukan lagi kepada Pak Jokowi gitu kan. Nah tadi berkaitan dengan masalah zigzag, saya juga melihat memang ini teman agak sedikit bagi saya kadang-kadang agak membingungkan gitu ya. Kita juga pernah agak sedikit berseteru
terutama pada waktu pembelaan Munarman itu ya. Karena kenapa? Kalau dia memang membela sebagai teman, jangan dong membawa-bawa relawannya Jokowi. Karena pada waktu itu kan konteksnya dia membawa-bawa relawannya Pak Jokowi. Kita kan seolah-olah ada di bagian itu. Tapi kan ini nggak dipahami oleh teman kita ini, ya kan? Harusnya kalau seandainya memang dia mempunyai kepentingan pribadi, membawanya juga pribadi, bukan lagi kepada konteks besar relawan gitu ya. Itu ya, termasuk juga kemarin. Saya juga agak sedikit memang siksak yang dilakukan ini, itu yang mungkin yang agak sedikit menghebohkan itu adalah berkaitan dengan Sritek barangkali ya. Berkaitan dengan rencana mau dipilotkan itu atau sedang dalam keadaan pilot kalau nggak salah. Nah, dia kan secara gradual mengatakan bahwa semua ini nggak benar nih orang-orang yang ada di belakang ini dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi ya sudah, itu sudah terjadi ya. Dan waktu itu dia menjamin untuk tidak bagaimana dipilotkan dan jangan sampai terjadi PHK. Ternyata juga terjadi PHK besar-besaran di Sritek ya. Nah itu pada kondisi-kondisi yang lain. Makanya dalam kaitan ini kita minta sekali lagi kepada semua ya, hormatilah penegakan hukum ini. Hormati juga sepak terjang Noel dalam konteks dia bukan lagi semata-mata menjadi bagian daripada relawan Pak Jokowi. Tetapi konteksnya dia adalah sebagai seorang wamen yang kemarin ini bertugas untuk bagaimana menjalankan roda pemerintahan di bawah Prabowo Gibran. Ya, itu jelas kok. Dan kan ketika dia sudah jadi wamen atau menjelang jadi wamen, menjelang lah ya. Ketika Prabowo maju dalam Pilpres kan dia bukan lagi Jokowi mania, kan dia Prabowo mania kan? Ya, betul. Jadi Prabowo manianya itu justru menjadi organisasi resminya Noel kan, sampai sekarang. Ya, itu masuk dalam TKN juga. Itu masuk dalam TKN kan, tim kampanye nasional. Ya, jadi artinya Prabowo mania itu memang punyanya dia karena ada di suatu tempat yang kebetulan juga saya ikut di sana. Ada Pak Hasim juga pada waktu itu, ya kan? Hasim Joyo Hadikusumo. Ya, waktu itu cukup dekat lah saya lihat seperti itu ya. Itu udah membawa Prabowo mania dalam konteks kampanye nasional pada waktu itu. Ya. Nah kalau ini Pak, kalau ini kan sekarang ini katakanlah misalnya KPK mengumumkan Noel jadi tersangka misalnya ya, artinya sudah punya kasus lah gitu, ada kasus. Nah terus kemudian bagaimana sikap relawan kan Pak Suhadi itu termasuk yang sering mengatakan bahwa relawan itu jangan right or wrong, bela membabi buta gitu ya dengan Prabowo maupun dengan Jokowi, bahkan dengan teman relawan yang lain gitu kan. Salah katakan salah, benar katakan benar. Nah Pak Suhadi sebagai lawyer, sebagai advokat gitu, melihat andekan si Noel ini nanti maju ke jadi tersangka jadi tersangka itu gimana hubungannya kalau dia minta bantuan hukum dari relawan atau dari partai, menurut Pak Suhadi gimana? Barangkali yang saya mau jelaskan berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Bagaimana sikap kita nih sebagai relawan? Kalau nanti misalnya teman kita ini atau katakanlah Pak Wamen ini ditetapkan sebagai tersangka, kita harus hormati KPK untuk memproses persoalan ini. Hukum harus berjalan. Karena siapapun yang bersalah ya harus menanggung segala risikonya kan dalam konteks ini. Kita tidak lagi melihat apa dan bagaimana, yang penting saya yakin kalau KPK sudah bekerja ya dan memang sudah terpenuhi dua alat bukti bahwa seseorang itu telah diduga melakukan tindak pidana, proses secara hukum ya. Jangan ragu-ragu dalam kaitan ini. Kita dukung KPK, kita dukung aparat penegak hukum dan juga kita dukung presiden yang sudah membuat pernyataan jalankan pemberantasan korupsi ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu yang kita harapkan. Nah, terus kemudian tindakan kita sebagai relawan seperti apa ya? Ya kita juga kalau nanti misalnya ada bantuan dan lain sebagainya. Tadi kita udah mengusulkan sih sebaiknya supaya tidak riuh lagi ya. Kalau bisa kita usulkan agar relawan tidak terlalu hanyut atau terbawa-bawa dalam konteks ini. Biarkan Noel atau Pak Wamen ini ya, kan dia belum diberhentikan ya dalam konteks ini.
mencari siapa lawyer yang memang berkompeten untuk bisa membela beliau sampai ke persidangan. Itu ya. Jadi jangan libatkan relawan karena kita juga nggak mau nanti wah Ternak Mulyono ada di situ lagi dan lain sebagainya. Aduh capek kita digitu-gituin terus gitu kan. Kita mau udahlah, kita mau sudahi semua. Ya, memang penegakan hukum harus jalan, kita dukung. Ini harus berproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berjalan. Dan kita juga meminta kepada relawan jangan juga terlalu keras menyerang teman kita walaupun dia kita anggap salah gitu kan. Tapi kan dia juga punya hak asasi di dalam konteks ini gitu kan. Ya udah, proses hukum, karena kan proses hukum itu kan adalah suatu pembelajaran juga bagi yang bersangkutan. Kalau orang bersalah ya harus tetap dijalankan hukuman itu gitu ya. Tidak ada yang kebal hukum di sini gitu. Jadi itu ya biar ya ini pokoknya kita menyerahkan pada KPK lah gitu ya Pak ya untuk betul, ininya. Betul. Nah, terus terkait soal KPK ini Pak, tadi kan kita sempat singgung sedikit itu. Kan ada 2 kasus Pak. Jadi kan selain OTT-nya selain kasus dicokoknya si Noel, kan ada bupati yang kader Nasdem itu loh Pak. Setelah betul. Rakernas terus Sahroni bilang hargai partai lah gitu ya. Gimana komentar Pak Suhadi itu? Itu saya sih nggak sependapat ya dalam konteks itu. Masa kemudian orang mau nangkap orang tunggu selesai dulu dan sebagainya. Ya nggak gitu. Karena saya yakin KPK juga kan belum tentu tahu. Apakah kemudian Nasdem memberitahukan, lagi ada raker loh, ada kegiatan partai loh, kan nggak seperti itu gitu kan. Ya udah berikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum ya. Jangan mengintervensi bentuk-bentuk seperti itu gitu kan. Karena kan kalau jadi begitu partai juga jadi nggak bagus dong dilihat oleh masyarakat. Loh ini apa? Ini penegakan hukum apa kepentingan politik? Itu kan nanti larinya ke sana kan. Ya. Jadi aneh kalau dipertanyakan, oh kasih tahu dulu, diinformasikan dulu mau ditangkap, lari dong orangnya gimana, ya kan? Kalau lari mau gimana? Jadi KPK juga yang susah kan? Nanti KPK lagi yang disalahin. Nah menariknya atau ironisnya, Sahroni itu mendukung tegas itu, mendukung penuh KPK mencokok si Noel. Jadi dia dengan dalam kasus Noel, wah bagus itu, bagus 2 jempol untuk KPK. Tapi ketika ada kader Nasdem yang kena, dia bilang, loh kasih tahu partai dong. Gitu. Jadi, ya makanya, ini kan suatu pemikiran yang ambigu ya. Harusnya kan nggak boleh dong, harusnya konsisten. Kalau memang penegakan hukum itu mau dijalankan, ya tentunya kan hukum itu kan tidak pandang bulu. Kita tahu dong Dewan Keadilan itu kan matanya ditutup. Ya kan masa orang melakukan penegakan hukum ngelirik-ngelirik dulu itu bukannya melakukan penegakan hukum. Itu minta sesuatu itu namanya kan gitu kan. Minta dihormati, minta sesuatu yang lain kita nggak tahu gitu kan. Ya sudah hargailah aparat penegak hukum, jangan membuat manuver yang tidak sehat. Kita sedang melihat program kerja Pak Prabowo, ya Gibran untuk penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di dimensi yang lain, kita lagi menunggu, kita lagi mengamati, benar nggak ini dijalankan dengan baik? Karena harapannya hanya itu. Sebabnya apa? Gerbang terbesar negara ini maju, itu hukumnya harus kuat. Aparat penegak hukumnya itu benar-benar bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Bukan siapa yang bayar, tetapi pada konteks undang-undang itu betul-betul diberlakukan kepada orang-orang yang bersalah. Siapapun, termasuk waktu Pak Presiden mengatakan di gedung DPR kalau nggak salah ya, tanggal 16 itu, bahwa dia tidak akan segan-segan siapapun TNI, Polri ya atau pengusaha-pengusaha kalau memang melakukan kesalahan harus diproses menurut hukum. Kita acungi jempol semangatnya. Cuma sekarang realisasinya seperti apa? Satu, kita sudah dapat jawaban nih, ya kan? Wamennya ya yang kena dibiarkan ya. Makanya kita tunggu kalau nanti memang ada penetapan tersangka dan tidak ada intervensi dari istana. Ini langkah yang luar biasa. Dan tentunya bukan hanya kasus ini yang harus didukung oleh Presiden. Juga kasus-kasus yang lain. Dan kalau perlu KPK dorong, lakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada orang-orang yang melakukan dugaan tentang tindak pidana korupsi. Ya, jadi dengan kasus ini Pak, kan tadi kan Pak Suhadi menyatakan bahwa ini mengapresiasi
Pak Prabowo yang ngasih lampu hijau lah, memberikan green light kepada KPK untuk maju terus lah gitu ya. Jadi ini seberapa optimis Pak Suhadi dengan ini bagian dari upaya Pak Prabowo untuk penegakan hukum? Karena kan beberapa saat sebelumnya kan ada soal amnesti, itu kan juga kasus Hasto itu kan vonisnya kan vonis sebagai menyuap. Betul. Ya kan, menyuap KPU gitu kan, betul. Dan itu belum inkrah. Terus kemudian ada amnesti. Jadi seakan-akan waktu itu kan bikin orang pada bertanya-tanya, ini kok penegakan hukum kalah oleh pertimbangan politik. Gitu. Itu yang dilihat oleh masyarakat. Iya, yang dilihat oleh masyarakat. Nah, tapi kan sekarang kasus Noel menunjukkan Pak Prabowo konsisten gitu. Meskipun ada juga yang bilang gini, yang ditangkap itu yang kecil-kecil gitu. Tapi yang Reza Khalid, yang apa gitu, itu dibiarkan gitu, kasus-kasus besar. Menurut Pak Suhadi gimana secara umum? Secara umum kalau saya lihat seperti ini ya. Ini kan awal yang baik. Kita nggak melihat Reza Khalidnya. Kalau kita melihat Reza Khalid, saya kan banyak membaca juga nih cerita-cerita tentang Reza Khalid. Ada keterlibatan negara lain dan lain sebagainya. Ya kompleks kan? Lah ya. Kompleks lah. Ya. Jadi jangan juga terus orang mengatakan bahwa kok nggak ditangkap-tangkap. Kan niatnya sudah ada gitu ya. Niatnya sudah ada. Ya kita tunggu gitu kan. Kita tunggu dalam konteks besarnya seperti apa gitu kan. Karena kan kita tahu dia udah banyak uang, banyak kekuasaan, punya link, punya jaringan dan lain sebagainya. Ini yang perlu dipahami. Nah, terkait menyangkut masalah tadi apa tadi? Amnesti. Jadi amnesti. Seakan-akan kan penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu dikorbankan demi politik, gitu. Kan Hasto ini kan harusnya nunggu inkrah dulu gitu ya. Iya, betul. Kan udah kita bicarakan itu loh Pak. Tapi kemudian kan dapat amnesti gitu supaya ya terus faktanya setelah itu kita tahu Hasto jadi sekjen gitu kan. Jadi ini seberapa serius sih Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi gitu. Tadi saya lanjut lagi ya. Jadi kalau saya lihat semangatnya ini kan juga cukup besar. Karena wamen itu juga bukan jabatan ecek-ecek kan menurut saya. Apalagi kita tahu ya, Noel waktu jadi relawannya Prabowo Mania itu kan juga luar biasa. Kerja-kerja untuk kepentingan bagaimana memenangkan presiden atau Pak Prabowo jadi presiden itu luar biasa. Dan kedekatannya juga kan cukup luar biasa. Dan kalau ini nanti dibiarkan atau katakanlah tidak ada intervensi dan kepentingan istana dalam rangka membebaskan Noel, dalam bentuk juga tidak memberikan apapun dalam kepentingan penegakan hukum, ini sebagai cerminan menurut saya. Cerminan yang positif bagaimana ke depan ya presiden tidak lagi menginisiasi hal-hal yang tidak sesuai dengan penegakan hukum. Hukum tetap berjalan on the track sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu yang kita lihat. Cuma ya, ini juga kita nggak mau hanya cuma perkara ini aja, tapi juga harus dilanjutkan dengan perkara-perkara lain, gitu loh. Jangan lagi ada hal-hal yang seperti abolisi, amnesti yang tidak tepat sasaran gitu loh menurut saya. Dan itu juga harusnya dilupakan hal-hal yang seperti itu. Karena sekarang apatisme kepada masyarakat, kepada pemerintah tentang masalah langkah-langkah yang seperti itu kan juga tidak begitu strategis dinilai gitu kan. Pokoknya dalam konteks penegakan hukum siapapun yang memang bersalah ya harus dijalankan. Jangan sampai apatismenya meluas. Betul, gitu, Pak, ya. Betul. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu kan. Kita nggak mau karena kita mau pemerintahan ini berjalan 5 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bisa membangun negara ini. Itu. Ini ada yang paling terakhir Pak soal KPK. Jadi kan selama ini kan ada narasinya KPK itu dilemahkan atau dikuasai Jokowi, tapi kan terbukti sekarang bahkan orang yang dianggap dekat Jokowi pun ditangkap gitu kan. Terus pada saat yang sama kan orang banyak yang memuji kejaksaan. Karena kejaksaan kan juga ikut nangani kasus korupsi kan. Betul. Soal di Kementerian Kemendikbud, terus sejumlah kasus lah. Nah, ini kalau dalam sistem kita Pak, kalau KPK itu all out maju terus dalam penegakan pemberantasan korupsi, terus kejaksaan juga, itu nanti gimana itu Pak pembagian kerjanya itu? Maksudnya apakah ini sinergi yang memang bagus atau bagaimana?
Ya kalau memang dua-dua bisa bekerja ya sangat bagus dong tentunya. Ya. Karena kan yang namanya korupsi di kita kan kita lihatlah ya rating kita itu ada di angka berapa, ya kan? Kan ngeri sekali ngeliatin seperti itu. Tapi kalau dua lembaga ini berjalan bersinergi dalam konteks bukan saling gontok-gontokan, kemarin ada isu, ya kan? Ini menginginkan kasus besar, ini juga menginginkan kasus besar gitu kan. Lo kasus kecil siapa yang mau tanganin gitu kan. Jadi ada isu kemarin seperti itu. Nah ini kan semangat yang gak bagus. Jadi sekali lagi kalau seandainya memang kejaksaan yang memang kita akui lah hasil kerjanya juga luar biasa. Kita harus mengapresiasi itu gitu ya. Terus kemudian KPK sekarang udah mau menunjukkan taringnya lagi nih ya. Dia mau bekerja betul-betul pada penegakan hukum di tingkat korupsi. Ini luar biasa gitu. Nah, kalau ini berjalan beriringan dalam rangka pemberantasan korupsi, barangkali sebentar lagi juga akan lebih baik negara kita. Ya. Karena negara kita hancurnya itu di korupsi gitu kan. Iya, yang kita keselkan itu kan, tambang dikuasai oleh segelintir orang dan lain sebagainya, tapi nggak ada ujungnya buat kepentingan masyarakat gitu kan. Ya. Ini kita mau nanti betul-betul negara bisa membangun dalam konteks bagaimana memberdayakan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Itu kan sasarannya kan. Kalau itu tercapai, Pak Prabowo boleh 2 kali lagi gitu kan. Tapi kalau enggak, pemerintah masyarakat mulai apatis kepada pemerintah, ini akan membahayakan gitu kan. Sekarang udah kedengaran berita-berita yang miring dan lain sebagainya. Kita tidak mengharapkan pemerintahan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita justru mengapresiasi ya Pak Prabowo itu jadi macan Asia. Itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas pencerahannya, atas diskusinya. Dan ini juga akan berlanjut lah pasti diskusinya dengan Pak Suhadi ini karena ini tamu Roy Suryo nih sebentar lagi. Iya, ini saya tadinya menyangka atau ada yang bilang menyangka ini hari ini Jumat Keramat atau apa gitu kan. Karena kan ini sudah dipanggil-panggil tuh Roy Suryo, kemarin Tifa kan. Hari ini mungkin siapa? Jumat ini kan. Ini siapa? Sedikit aja saya tambahkan supaya ini bisa ada pencerahan juga. Untuk teaser obrolan berikutnya, Pak. Iya. Jadi gini, ya. Ini dipanggil sebagai apa? Kan sekarang saksi. Kalau kemarin kan sebagai orang yang masih diwawancarai atau waktu penyelidikan itu masih sebagai orang yang tapi kan sekarang ini saksi. Untuk menuju naik tingkat. Naik kelas lah istilahnya kan gitu kan. Untuk menentukan nanti ini layak atau tidak menjadi tersangka. Itu aja. Dan itu artinya memang layak untuk kita bicarakan next time, Pak. Oke. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.